ini G9 ini lagi mau ngadain acara istilahnya tuh kayak podcast lah. Gaya-gaya artis gitu. Ya, kumpul sedulur. Cerita-cerita. Halal bi halal. Kita ngobrol-ngobrol nih, kita bakalan apa ya istilahnya mau cari korek-korek awal mulai dari mereka semua nih kayak contoh senior ini bisa terbang nih gimana ceritanya. Ini yang senior ini udah pernah kejuaraan juga, ini juga pernah udah kejuaraan, udah pernah juara. Kali ini saya mau bertanya dulu, tapi sebelum bertanya, alangkah baiknya perkenalkan dulu namanya siapa ya kan? Bolehlah dari kamu dulu, perkenalkan dulu namanya siapa? Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanifnya. Saya kebetulan atlet di Kabupaten Semarang. Dan ini teman saya, silakan namanya. Nama saya Lubis. Apa Lubis dari Lubis. Ya, atlet tangkal lah, atlet dari Kabupaten Purwokerto. Bohong dia, kelasnya internasional bro. Dia nggak merendah dia. Merendah berprotes. Ya betul. Oke lah, kalau gitu kita kembali ke topik pembicaraan aja. Saya bakal mulai dulu dari kamu dulu. Sekarang usiamu berapa? Sekarang usia aku baru menginjak 18 tahun besok. 18 tahun. Kalau pertama kali mulai terbang, itu mulai dari umur Dari 10 tahun. Ya, dari umur 10 tahun, kelas 5 SD. SD. Kok bisa umur 10 tahun kamu berani terbang dengan ketinggian segitu? Apalagi kan maaf ya, para layang itu kan olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim dan itu kan istilahnya terjun bebas. Nyali itu kok bisa kuat itu karena ada dorongan dari orang tua ataupun apa? Nah, kalau itu dulu waktu saya kecil, dari kelas 1 SD sampai ke jenjang kelas 4 SD gitu, saya sering ditendang sama bapak, diterbangin, diboncengin sama bapak, kayak gitu. Biasa saya juga pernah megang togel, nanti suruh mendalikan gimana gitu, maksudnya gitu. Terus, kenapa saya tertarik di olahraga para layang ini? Karena olahraga para layang jarang peminatnya. Kalau duitnya? Ya, lumayan lah. Dapatnya nipis. Kalau kamu dari awal dari 10 tahun, umur 10 tahun ya? Ya. Umur 10 tahun sampai sekarang itu kira-kira jam terbangmu udah nyampe berapa? Kalau jam terbang itu mungkin sudah sampai ribuan jam mungkin saya. Karena saya udah habis parasut itu 4 parasut. Parah gue. Hah? Parah. Tingkat porositasnya bos. Tingkat porositasnya itu udah saya ngabisin 4 parasut. Dan sekarang juga saya alhamdulillahnya sudah dapat parasut dari Kabupaten Semarang. Terima kasih Kabupaten Semarang sudah menyupport parasut ke atletnya. Muhammad Afifian. Ya. Nah, terus sekarang mau nanya lagi. Pokoknya saya interogasi yang bisa-bisa. Oke, siap. Pokoknya saya ada di sini. Terus kamu pernah menjuarai kejuaraan tuh di mana aja? Awal pertama kali kamu bisa menjuarai kejuaraan di mana? Nah, untuk awal pertama kali dulu saya kejuaraan pertama kali keluar itu saya kejuaraan pertama kali keluar di Manado waktu itu tahun 2017. Nah, waktu itu saya berangkat sendiri sama teman-teman, nggak di Sendiri mau teman-teman ya sama teman-teman, maksudnya nggak didampingi sama bapak gitu, nggak. Nah, maksudnya kayak gitu. Saya berangkat dari rumah ke rumahnya Pak Agus namanya yang kebetulan juga anggota FASI Kabupaten Semarang. Waktu itu dia bertugas sebagai juri. Nah, waktu itu pesawat start kan dari Bandara Jogja. Terus aku nebeng Pak Agus dari Semarang sampai Jogja posisinya. Terus dari Semarang sampai Jogja ketemu sama teman-teman. Itu waktu awal pertama kali saya berangkat kejuaraan, dan itu dilepas sendiri sama bapak, nggak ditemenin, nggak dianterin sampai Jogja, nggak. Tapi berkat itu saya jadi mandiri. Ya. Di sana mandi sendal, betul. Sama teman-teman atau sendiri? Berangkatnya dari
rumah Pak Agus ke bandara itu aku berdua sama Pak Agus. Oh. Sampai bandara ke Manado itu bareng teman-teman, ketemu teman-teman. Awal mulai itu umur berapa kamu ikut kejuaraan di Manado itu umur berapa? Berarti 2017 umur 15 sampai 16 tahunan. 16-an mungkin. 15 tahun. Kamu kelahiran 2000 kan? 2002. Bukan gorengan lur. Aku masih penting lagi. 2002. Ya. Terus mau nanya lagi nih. Kamu sekarang udah PL berapa? Ya, Terus balik lagi ya di kejuaraan tadi. Waktu kamu di kejuaraan itu dapat juara berapa? nah, waktu itu saya dapat sekali keluar, masih keluar itu dapat 2002. Jadi saya nggak mau apa namanya ya, kayak orang tua saya udah berkorban nih, masa saya nggak juara gitu. Karena hati saya Oke, itu pertama kali kan juara 2 di Manado. ya, Terus kejuaraan lagi itu dapat juara lagi di mana? dapat juara lagi tahun 2018 itu saya lupa juga soalnya. Roy. Oh ya, 2018 saya menang seri Grand Final di Mondangan Jawa Timur. Sebelum itu saya juga pernah menang sekali di Sidoarjo. Itu kejuaraan Danau Cup. Alhamdulillahnya saya juara 1 posisinya. Dan waktu seri Troy-nya itu saya juara 3. Lumayan. Terus ini agak pribadi dulu ya. Ya. Saya ke pribadi. Pernah cinlok nggak sama atlet para layang? Cewek, jujur lah. Pokoknya jujur di sini. Nah ya, karena itu ya. Jadi malu. Jujur nggak? Pasti ada lah. Cuma nggak usah disebutin. Oke? Pakai inisial? Nggak pakai inisialan pokoknya. Kalau itu bocor nanti. Cukup aku dan dia. Ini siapa ya? Intinya cewek ya. Selamat peringatan. Ya, sama dulu. Ini juga pernah soalnya. Nanti diceritain sekalian. Tapi tenang aja, itu waktu dulu nikahnya. Berarti sekarang udah itu udah los udah rewel udah ketobat kayaknya. Kalau masih muda ini nggak apa-apa ya. Oke, sekarang gini. Untuk pembicaraan sama kamu mungkin sudah cukup lah. Mau tanya sama si Om Lukis. Pertama kali Om Mas Lukis lah. Oke Mas, awal mulanya ini sampai ini so lebih di dunia para layang ini. Oh, awal ini dulu kok Indonesia terus sih. Bisa saya. Campur ya, Nah. Mas. Awal mulai gitu ya, Pak. Aku kuliah di Inggris. Awalnya, memang aku kuliah di Inggris terus di semester 1 tuh aku bener ada olahraga namanya mata kuliah namanya mata kuliah para layang. Kalau sekarang itu mata kuliah digabung jadi mata kuliah. Ada dulu aku bisa mata kuliah olahraga rekreasi sama para layang. Sekarang apa Mas Kris? Kayak si alumni masih sama sih seperti dulu. oh masih sama. Terpisah. Sakit ya? Bisa. Oh. Tapi rekreasi bebas outdoor activity semuanya. Dan yang para layang itu Dirgantara itu khusus untuk olahraga yang berbau Dirgantara. Dulu ada selam, tapi tidak bisa. Biar semester 1 itu aku tertarik, cuman aku belum ada wadahnya. Lanjut ke semester 6 aku coba mengikuti mata kuliah itu. Terus ikut belajar sama saudara namanya Pak Anang. Pak Anang senior kita lah, senior kita. Nah, terus pas waktu berjalannya seiring waktu enggak. Terus lama kelamaan tak berhenti lu para layang. Jadi Berantem. sungguh-sungguh. Sampai bawa beda nggak? Ya. Jadi
awalnya cuma pengen tahu, terus lama-lama kok asik, terus tak jadi sampai di semester 8 lah, semester 8 kan menginjak skripsi tuh. Nah, oke. Aku bingung pilih antara para layang atau skripsi, hobi atau kelulusan lah, karir kuliah. Terus tak putuskan, ada salah satu teman namanya Mas Dedi, ya kita juga Mas Dedi ya. Mas Dedi Mas Dedi yang kemarin teman saya dimulik. Nah, oke. itu nomor saya, nanti support saya, terus akhirnya kalau kamu pilih menyelesaikan para layangmu masih dilakukan sampai dapat license, ya kuliahmu ditinggal sebentar, tapi kamu kembali lagi dulu. Jadi, terus itu yang cerita panjangnya, ya cerita ke sampai kenal dunia parangnya itu sama Pak Nanang, terus Pak Nanang sampai ngajari grinding bener-bener itu terberat di Indonesia. Cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh ternyata asik. Kita awal mulai itu tahun berapa? 2015 saya belajar. Jauh sama ini Mas ini udah jago dia. Dia dari kecil soalnya, dari kelas berapa itu? 5 SD dia udah jadi penerbang cilik. Sama kayak Mas Gamer, pernah lihat Mas Gamer? Nah, Mas Gamer itu juga penerbang cilik. Kasusnya sama lah dia. Jadi Kasus apa Mas? kasusnya semakin besar, maksudnya belajar dari kecil kan dari dingin berdisi. Terus dia kontriknya terlatih. Jadi hasilnya kayak ini udah Mas Gamer. Kalau kita kayak saya ini udah terlalu tua, jadi ya ikut jalan aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih cepat. Ceritanya gitulah. Jadi ceritanya panjang sekali. Terus kejuaraan pertama kali bisa menjuarai di mana? Pertama kali saya ikuti di Majalengka. Itu pertama kali. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Masuk ke tingkat nasional. Kemudian itu. Kalau kamu ini ngikutnya itu di Sambil merokok ya? Oke. Abi kok merokok sih Mas? Jangan sesekali aja. Oh, iya. Kecut. Kecut ya. Terus awal mula itu kok bisa juara itu gimana ceritanya? Kalau juara sih saya jarang juara. Jadi saya jarang juara. Dan juara itu bisa dihitung dengan jari. Kemudian sekian lama dari 2015 sampai tahun ini, tahun COVID 2020. Saya juara paling yang pertama itu saya juara di mana ya Pak? Di Limpar. Lo ini banyak kan juara ini Limpar. Itu kategorinya cross country. Saya juara 2. Mantul Siap sih. Tapi itu apa namanya? Coaching ini cuman disisipkan kayak kompetisi. Jadi itu sih ilmunya banyak. Itu 88 ikut lah teman-temannya sih. Terus ini agak ke pribadi lagi nih kita. Ya. Ya kan? Kamu bisa ketemu sama istrimu tuh ceritanya gimana? Wah itu beda segmen Pak. Jadi itu nggak ada satu tahunnya dengan saya. Oh bukan kayak kan biasanya itu kan ada juga. Kalau dari teman-teman kan ada yang sama ke para layang ini ada. Kalau itu bukan. Bukan itu. Terus itu dari mana? Dari Umbul Sidomuki atau oh bukan? Bukan itu teman SMA. Ya teman SMA yang kuliahnya beda. Terus kuliah dia kuliah di aku Binus. Kemudian pas waktu pendaftaran itu awalnya ketemu pas pendaftaran kuliah. Berarti pacarannya waktu SMA? Belum, SMA nggak kenal. Beda kelas. Terus dia belum semelting sekarang. Sekarang udah di mana? Ya. Berkat dibajak. Bajak sawah. Jadi ya kayak gitulah. Kalau saya mah nggak jarang tahu juara sih jarang. Paling ya kemarin kotor itu tim kamu juara dulu. Enggak, saya belum kelar yang nanya. Kalau kamu merotot saja. Terus sekarang saya nanya gini. Iya. Pernah cilok nggak sama atlet para layang? Kalau cilok sih, kalau aku Yang benar. Saksi lo ini. aku dulu sempat Sama siapa? sama sih. Pengalaman juga. Aku cowok, jadi wajar lah namanya cowok punya cewek. Gue
mantap nih. Terus di situ si temen-temen menuju ini nggak sai lah. Scatter. Tapi kan aku ingat istri yang di rumah, calon istri yang di rumah. Pokoknya kalau Saya mau nanya dulu. desa itu wajar. Ini ada pertanyaan saya yang harus dijawab dengan cepat. Siap. Pak layang atau kopi? Wah, iya. Kopi. Paralel sama kopi nggak bisa. Masih bas. Memang sih awalnya kenal paralel juga. Cuman pas saat paralel tanpa kopi itu jadikan bagian saya tanpa istri saya. Kan cinta tanpa Cinta tanpa kekasih. Nanti nggak bisa dijawab ya? Bisa. Ya. Oke. Pengen Pengen apa? bikin apa ya? Udah nikah loh ini loh. Oke lah, kita ganti segmen aja. Kita kembali lagi ke Pak Layang tadi. Terus buat kalian berdua nih, satu-satu kalian jawab ya. Hal terburuk apa yang pernah kalian alami selama kalian jadi atlet para layang? dislokasi dulu tuh. Maksudnya, kamu bisa jelasin? Nah, waktu itu memang saya buka posisi buka itu crash saya dia. Posisinya kena turbulensi 20 meter ke belakang. Memang ini ceritanya kayak sebenarnya nggak perlu diceritain tapi nggak apa-apa saya ceritakan karena ini buat pembelajaran. Sharing aja. Nah, pembelajaran kita juga mengedukasi bagaimana terjadi yang safety, terus gimana mengantisipasinya itu. Nah, waktu itu saya terbang kondisi cuaca bagus. Saya sore lama. Terus waktu itu switching langsung dari angin kanan. Angin berubah dari arah kanan. Saya terbang kurang lebih 10 menit sore. Terus waktu itu langsung switching dari arah kanan. Karena bukitnya berbentuk letter L gini. Jadi kan misalkan ini angin dari kanan, otomatis di sini kan ada turbulen. Nah, waktu itu saya udah ngedrop di sini. Ngedrop nggak bisa nembus ke sini karena titik liftnya kan sebenarnya di sini. Nah, waktu itu udah ngedrop, saya dapatnya di sini. Nah, itu ketinggian sekitar 20 sampai 25 meter mungkin. Posisi saya karena namanya turbulen itu kan putaran angin, keluar ada bergeraknya. Nah, jadi harus saya itu protect posisinya. 20 meter itu protect. Jadi nos depan, kalau bang depan kalau nggak tahu, bang depan itu nutup ke belakang. Habis itu saya kayak udah langsung hitungannya itu per detik, per second enggak detik. Second kan ini detik ya. Terus waktu itu langsung saya inisiatif tak kontrol nggak bisa, saya langsung PSM. Kaki rapat dibalas kita. Yang itu biasa. Enggak, posisi kejadian itu gimana? Di Metasa. Oh, berarti di kanan sendiri ya? Oke, Metasa. Terus alhamdulillahnya saya jatuhnya itu di atas pohon pisang. Posisi pantat saya kena pohon pisang dulu, impact pohon pisang dulu. Lalu yang kaki kanan itu kena pelepahnya pisang, yang kaki kiri nggak kena pelepah pisang sampai bawah. Maksudnya kayak gitu. Terus kondisi saya waktu itu tiduran, ketutupan parasut. Jadi posisi tidur tapi parasut itu nutup di badan gitu. Saya masih sadar itu. Tak buka dulu, tak singkirin parasutnya. Terus waktu itu saya lepas harness, terus tak coba gerakin dulu kaki itu tak gerakin, terus masih bisa gerak. Alhamdulillah nggak patah kan gitu. Terus saya juga cek bapak, jangan berdiri dulu. Pokoknya tunggu di situ apa langsung turun. Kejadiannya kayak gitu. Langsung bapak turun, tapi aku nggak nyadar kalau aku tuh dislok posisinya. Jadi bengkul lutut itu
kayak pindah lokasi gitu loh. Nah gitu. Waktu itu aku nggak tahu karena itu kan nggak berasa sebenarnya. Jadi tak gerakin masih bisa gerak semua. Aku coba berdiri, jalan satu langkah kok langsung rasanya nyeri. Waduh, ini kenapa? Terus akhirnya aku duduk, bapakku datang, terus dicek kaki kanan, oke, kaki kiri yang sakit pak. Terus habis itu karena bapak juga kan tahu sela-sela organ tubuh kayak tulang itu kan tahu, akhirnya dia ditarik langsung di tempat. Karena kayak gitu kan harus segera mungkin, karena kalau nggak segera mungkin nanti ototnya udah nggak connect lagi ke semula gitu. Biasanya ditarik, dibenerin, terus udah mendingan 3 harinya lagi saya ke prapor bro. 3 harinya setelah kejadian itu saya prapor 2017. 3 hari setelah itu kaki saya masih kayak siapa ya, cepat itu loh, kayak korban itu loh. Nah itu kaki itu. Jadi waktu itu waktu prapor itu memang saya setelah kejadian itu berpikirnya cuma gini, bapak udah kayak membiayai aku penuh, masa aku patah semangat sampai di sini gara-gara kejadian ini pak. Udah gitu pak, prinsipku kayak gitu. Jadi jangan sampai aku mengecewakan bapak. Oke, kalau Mas Luki, Apa itu kejadian gak enak? kejadian paling gak enak selama yang kamu alami? Kalau kejadian gak enak dulu pas awal-awal saya belajar balaya, maksudnya dalam artian awal-awal itu kan memang masa-masa transisi ya antara confident sama overconfident. Jadi memang buat teman-teman yang belajar balaya, hati-hati di awal-awal belajar balaya. Biasanya masa-masa transisi adalah masa-masa yang paling gak enak, karena sebenarnya kejadian aneh dan seru. Ya, saya sendiri juga ngalamin. Mas Aldi juga mengalami. Pokoknya jangan terlalu over. Nah, jadi ya ini Mas Hafid saksinya, saya sering terkonflik sama Mas Hafid. Awalnya yang paling enak memasang di pohon kelampi. Itu cerita seru itu. Memasang di pohon, terus yang paling ekstrim ya, ekstrim bukan gak enak ya, ekstrim kan menakutkan. Aku sama memasang itu biasanya nyasar itu tersangkut di jaringan listrik kan. Oh iya, saya tahu itu. Tepatnya di Sidomukti Semarang. Nah itu tersangkut Semarang? Kabupaten Semarang. Masa bawa ya. Jadi ya dikasih abel-abel sama Mas Edi, ya kembali lagi ke Mas Edi. Jadi memang sering menemani kita juga. Mas Edi, terus aku nggak memindahkan bawaan dia. Jadi aku kok terpesona dengan parasut, karena aku pertama kali nyoba parasut yang notabene bukan untuk siswa ya, karena NB jenisnya jenis sprint. Oh nggak Evo ya itu ya? Belum Evo ya? Jenis sprint satu di kota. Itu pas suruh belok kiri, aku terlalu over sama si line itu, si power line itu. Pas belok kiri udah nggak nyampe, biasa itu ekstrimnya, karena aku kesusu. Yang nggak enaknya ya disedot lagi nabrak pohon atas. Kamar ini Saksi. kakinya sampai nggak bisa jalan selama 2020 lah. Terus banyak lagi gitu dia. Awal dari sebelum itu terbang ke tempat baru pasti ada. Kayak di Kemuning sering ngeteh gitu dan lain-lain. Dan sampai sekarang pun juga kita masih malas diri karena sering. Kita cerita kalau kejadian itu kita cerita eksi bos. Itu kejadian yang paling sering itu eksi. Coba ceritakan 1 atau 2 aja kejadian yang paling wah mantap gitu. Kalau eksi selama ini Yang paling selama ini aku ambil aman sih, dalam artian ambil aman itu melihat gerakan parasut di depan kita. Nah, itu kayak dalam artian kalau di depan parasutnya agak ya enak, gerakannya udah agak stabil, atau ada yang kontak, ada yang kolak, ada yang tulis, ada yang apa, kita menghindar. Nah aku prinsipnya yang penting aman, safety, terbang aman,
sampai tujuan. Sampai goal. Terus kalau paling ekstrimnya pas di FC apa ya, paling kontak-kontak biasa, kawan-kawan biasa. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih aman lah. Aksi paling ekstrim di misalkan hari kita Rio itu berapa meter per second? Kalau vario Rekornya, rekor klaimnya 8,9 terus turunnya berapa? sinnya Sing. 7 8 ya sekitar. Aku masih dalam keadaan sen thermal. Sebenarnya itu kejurun kalau ini. Oh nggak apa-apa, lanjut aja. Thermal itu buat yang buat climbing ya. Ya. Dalam penyebaran thermal itu memang buat climbing. Belajar jadi ya yang paling wah yang tak temui selama ini ya 8,9 itu. Tapi kalau Mas Apit dulu sempat di bukti. Kalau aku 8,9 itu di mana tuh? Kejurnas Sumedang, kejurnas sebelum prapon. Kalau pas prapon kemarin kita malah light aja gitu. Oh enggak live. Iya. Kayak gini ceritanya waktu di Sudamukti itu termal paling ekstrim yang saya pernah datangi. Paling ekstrim, paling bunda itu. Wow. Itu ya waktu itu pakainya X-Track, aplikasi tracking untuk kita X-ray. Posisi itu saya terbang dari Sudamukti ke Malang ke arah puncak Gunung Karang, lalu turun poinnya ada di Dongsomo, Candi Gunung Songo. Nah waktu pas di Candi Gunung Songo itu ya pas atas Candi Songo, Candi 9 itu kena 21 meter per second. Naiknya, bayangin aja 21 meter per detik. Jadi posisinya itu parachut bener-bener dari belakang gini, nggak dari kaki tapi di belakang. Terbang paling seneng gimana? Bahkan sekarang tempat saya terbang juga. Yang paling seneng ya seperti Pak. Karena itu udah 5 pertanyaan buat kamu, pokok inti kepada orang tua kamu, terutama Bapak Pak Han Alianto, jadi pelatih kita. Jadi saya bakalan tanya 5, kamu jawab. Pokok ini sosok Bapak di mata kamu, di karir kamu. sangat menyimpang darimu dari kita. Orang nomor 1 dulu kita menjelaskan diri ya. Dulu yang paling menyimpang itu Bapak. Itu sebenarnya nggak menyimpang dulu terlalu kecil karena mungkin berpikiran kamu tuh masih kecil jangan main parang dulu. Nah, ya, sosok itu kan biasanya takut ya. Tapi karena Bapak juga menggeluti dunia itu, pengen anaknya juga itu memang best lah pokoknya. Pengorbanan dari dulu dari nol sampai sekarang itu memang benar-benar sangat besar. Apapun dilakuin. 2 kata buat Bapak. Mantap sekali. 1 lagi. Orang paling istimewa. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya orang yang paling menyupport saya itu Bapak saya. Yang membuat motivasi ketika saya down, ketika saya misalnya kejuaraan kalah, terus ataupun apa itu, misalkan ada di gas itu menyupport tuh saya. Jadi memang benar-benar menyupport penuh di karir saya ketika saya berbang. Nilai buat Bapak dari 1 sampai 10, dari 5 sampai 10. Tuh. Terus hal apa yang pernah dikatakan Bapak sampai sekarang kamu pernah ingat untuk menjadi atlet ini?
Kata-kata apa? Setiap kejuaraan pelajari untuk kata yang paling pasti ini. Saya ngomong masalah Bapak, kenapa Anda berkata-kata? Ya karena posisinya itu emang keluar dari dulu itu sampai sekarang itu memang berat. Hal apa yang pernah Bapak lakukan ketika kamu pengen untuk beli parasut? Itu bulan kawan dua kali kasus apa aja lupa. Jadi dua kali kayaknya pas pertama karena dulu kan belum ada penghasilan. Dulu bapaknya bengkel, cuma bengkel. Terus sampai sekarang ini karena emang kita unik bener, alhamdulillah sekarang kita tuh kalau misalnya bengelnya dilepas. Kalau yang benar itu sangat berat karena saya tahu sendiri. Mungkin orang-orang mandang sekarang udah sukses, enggak semudah itu suksesnya. Saya bisa terbang para layang, saya bisa terbang para motor, saya bisa nyopir, saya bisa nge-trail. Ya, Gas lah. hal yang paling berkesan sendiri tentang Bapak. Hal yang paling berkesan. Ya selalu memotivasi saat aku hidup. Kalau memberikan terpal, Ketika kita mau tempat terus ada terpal itu emang bener-bener istimewa. Ketika saya ngomong masalah Bapak, dia kayaknya matanya berkata tajam tadi. Susah dijelasin ya. Sama Bapak. Oke, saya balik ke Mas. Support orang tua ketika kamu mau menjadi atlet para layang, apakah pernah ada tentangan ataupun malah ada dorongan? kalau tantangan Tentangan. Kalau tentangan dari orang tua tidak ada, karena orang tua dari awal sampai saya terbang awal belajar 2012 sampai tahun 2017 saya dapat license. Pokoknya aku dari 0 sampai dapat license 16 akhir untuk ikut kejuaraan itu Bapak nggak tahu. Itu nggak tahu. Karena aku berpikiran kalau orang tua saya tahu pasti dilarang karena itu ekstrim. Tapi kalau yang jelas Bapak selalu support apa yang aku lakukan setelah itu betul. Tapi Bapak nggak tahu Pak. Setelah itu pas tak cuma tak lihatin videonya tidak percaya kalau itu saya. Terus nanti sebentar ya. Pas lebaran kalau nggak salah. Ya lebaran Idul Fitri. Juga betul Bapak ketemu. Aku nggak tahu kalau ketemu. Aku pas ini dikasih tahu sama Parabu. Parabu itu kan bukan di teman partner lipat parasut di dunia. Dikasih tahu. Bapak cari siapa? Bapak cari. Cari siapa? Mana tanya bapakku mas? Oke dah. Terus ketemu ini terus. Yo terus salaman. Bapak baru tahu kalau orang tua. Oke. Saya bakalan nanya untuk jadi dulu latihan sama Pak Nanang sama Pak Har ya? Kalau awal saya Pak Nanang dulu. Nah, setelah sudah bahkan Pak Nanang beberapa kali baru ada sama Pak Heri ya. Udah perjam sama Pak Nanang. Ya, kami sama Pak Nanang. Beberapa kali. Sosok Pak Nanang di mata kamu? Gatel. Ngomongnya sama kamera dong. Kalau dia nonton gimana? Kecil sampai lawit. Ya, Istimewa. anak bisnis. Banyak akal lah, banyak cerita sama orang. Banyak belajar banyak hal sama. Apapun itu sama. Kata-kata apa yang pengen disampaikan untuk Pak Nanang? Kata-kata ini ya,
ya. Dua kata buat Pak Nanang. Dua kata. Oke. Mantap lah. Satu. Nah, terus lucu. Lucu. Oke. Menggairahkan. Kayaknya pertanyaan saya kurang gede buat dia. Orang-orang tentang Pak Nanang, perlu saya cari dulu. 5 kata buat Pak Nanang. Karena saya tertarik nih. Di sini kamu ngomong Pak Nanang tadi grader. Coba kontur grader tadi jadi jelasin. Jangan sungkan lagi. Karena masalah. Dan aneh-aneh yang belajar awalnya tuh hal yang aneh, yang nggak sewajarnya kita pelajari sebenarnya. Tapi itu bermanfaat cara bermanfaat. Seperti kayak nyari kerang malam-malam, mancing ikan di laut, sambil nyelam bakal hiu. Dari mana kalau di Medan? Nah, kata lagi yo, 5 katanya lucu, bergairah, semangat, tidak pernah sakit, tidak pernah ngeluh. Karena aku tidak pernah sakit, kayak batu, keras. Penilaian dari Pak Nanang 5 sampai 10. 9 dulu lah. 9. 10 orang tua aku. Oke, siap. Terus tadi Pak Nanang ya. Terus saya pengen tanya sekarang ke Pak Har. Pak Har tuh ya orang yang tadi itu ya Bapak tadi. Kalau sosok Pak Har gimana kamu? 2 kata. Lucu sama tegas. Lucu sama tegas. Tegas. Kurang lagi kayaknya saya yang kurang lagi ya. 5 kata buat Pak Har. Lucu, tegas, tidak pernah lelah, tidak pernah ngeluh, terus tidak pernah bikin apapun omongan orang, use my life. Mungkin banget bermasalah dengan orang lain. Jika yang lain, karakter yang lain juga. Siapa orang yang mendukung kamu, maksudnya mensupport kamu untuk selalu terus berdarah di bawahnya? Yang pertama kali. Yang pertama ya, yang pertama Pak Har. Iya lah. Kedua Pak Har, terus itu. Kalau Pak Nanang cuma mengenalkan dia, Aku jarang interaksi dalam artian keseharianku dulu pas terbang sama Pak Har. Cuman Pak Nanang juga. Karena kan mungkin Pak Nanang kan juga dosen Ya. Terus yang ketiga Mas Edi, terus Mas Amin. Oh ya Mas Amin, ada. Mas Amin, terus yang terus setelah kita teman-teman 30 tahun. Terus saya pengen tanya, terbang paling enak menurut kamu di mana? Kalau terbang paling enak, semua tempat punya karakter masing-masing. Gitu. Kalau ditanya paling enak, nggak ada yang enak, semuanya enak. Nggak ada yang paling, nggak ada, semuanya enak. Karena semua tempat punya cerita. Kemuning kah, Wonogiri kah, Gunung kah, saya kah, Batu Malang kah, Puncak kah, itu semuanya punya karakter masing-masing. Ya, tapi untuk tanahnya beda-beda, jadi rasanya beda-beda. Dan semuanya enak, karena terbang itu enak. Terus saya tanya lagi, ini topiknya masih ke Pak Har ya? Sosok Pak Har ketika melatih kamu itu bagaimana? Ataukah kamu tuh harus begini? Atau kamu istilahnya tuh kamu harus orientasi istilahnya harus berpikir sendiri untuk kedepannya masa depan kamu atau gimana? Enggak, kalau Pak Har itu menanamkannya ke teman-teman ya, yang belajar di Bekasi itu yang penting safety, oke. Yang penting aman, terbang take off sama landing aman. Dan tak tangkap di Pak Har. Kalau untuk kamu harus menang kejuaraan, kamu harus gini nggak pernah. Yang penting Pak Har safety dulu. Kata-kata apa, perjalanan apa buat kamu dari Pak Har untuk kamu untuk kejuaraan? Kalau untuk kejuaraan yang ini safety. Pak Har kalau menekankan Kembali ke safety lagi. Karena lebih baik kita terbang, lebih baik kita nggak terbang hari ini daripada kita termaksa terbang hari ini tapi bisa lebih terbang. Oke. Penilaian buat Pak Har 5 sampai 10. 9 lah sama. 9. Oke.
Jadi sebenarnya ini hampir sama ya. Jadi antara Pak Nanan, Pak Har, kurang lebih cuma istilahnya mengenalkan sama yang lain. Terus lebihnya dulu aku sih lebihnya aku ada sebenarnya lari ke Solo ya, ke Solo ke teman-teman ini dari dulu sana sampai masih di sini kadang-kadang kita dari saya ke Temune nanti mau dari nyari ilmu di Temune nanti ketemu sama friend di Pak Yaku semua tempat pasti ada ilmu nah pasti dapat ilmu meskipun kita nggak dapat mungkin pasti kita dapat ilmu dan itu kita kumpul kayak gini misalkan kita akan nggak beban kita pasti dapat ilmu dari cerita kita kalau ngidul nggak jelas ini tapi di dalam itu kita ada maknanya semua iya jadi nggak mungkin orang para lain itu ketika ketemu nggak ngobrolin tentang para lain itu nggak mungkin pasti nggak kayak nanti ngomong dengan sendirinya bahas kemarin bahas tentang kemarin lagi bahas tentang olahraga yang saya tekuni sampai sekarang itu yang paling asik para layang karena saya dulu pernah waktu kecil pertama kali itu nge-trail masih kayak film ini begini itu waktu itu trailnya rakitan dan kita sendiri dari perang bikin sama bapak terus nge-trail itu bertahan sampai kelas 5 aku bosen motornya dijual bikin parasut itu berarti kan ke orang tua ya? Ya. Sekarang dari atlet itu hasil apa yang pernah kamu dapatkan selama menjadi atlet? Hasil dalam bentuk materi atau dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk materi? Dalam bentuk materi pasti ada gajinya. Oke, nggak usah disebutin nomornya, yang penting ada lah. Jadi kamu udah berusaha hidup mandiri itu dari umur berapa? Dari kelas 1 SMA. Udah mulai bisa menghasilkan sendiri ya? Maksudnya kayak sekolah SMP itu udah mulai dari kayak uang saku yang paling memang mandiri aku di uang saku. Kalau kayak dari SMP kan lumayan gitu. Kalau yang gajian kan nggak kayak nggak bulanan gitu. Oke. Kalau balik lagi ke Mas Bukti, parasut beli sendiri atau dapat support? Kalau aku alhamdulillah dapat support. Cuman sebenarnya sudah kawan-kawan yang ringan bilang jadi nggak full support dari kabupaten. Gaji berarti dapat ya? Gaji alhamdulillah kalau dari kabupaten Grobogan dapat. Oh, kamu maksudnya Grobogan ya? Bukan kemarin? Gaji alhamdulillah. Solo gaji ya? Grobogan. Gaji. Berarti bareng sama Mas Hadi juga ya? Ya, satu tim sama kami. Satu kata buat Mas Hadi ya? Jadi Mas Hadi, bilangnya kamu gak teli Mas. hancur lah. Hancur. Nah, kontrol ternyata. Bukan pusat ya? Bukan pusat ya karena Kamu konsep boleh ya? Levelnya dari Los-losan ya? Levelnya sama Kita itu yang menarik nih Mas Hadi ya gitu. Tapi dia kayaknya kena PSBB. Oh, PSBB. Hubungannya temu saya di Temune kok dia dapat laporan. Oh. Tapi kan saya setidaknya kan kemarin di Temune nggak lagi di tes. Walaupun lagi nyangkat kan yang penting kan masuk lapangan, nggak maluin. Mantap lah pokoknya. Kayaknya harusnya sombong dikit.
belum pernah. Oh. Masih banyak tempat Pak. Oh, oke, siap. Ini belum ngerasain Tekok Timur. Belum. Udah sekali ya? Udah sekali. Cuman rewanya. Kalau buat adik-adik sekalian itu belum pernah Tekok Timur. Oh, Jadi berdua ini. Ya biasa lah junior-junior kayak gitu ya. Ini gantian ini. Kita bilang kamu nih berdua. Waduh, Tanya dong bosnya. Gimana masuk kan? aduh. Wah, oke. Jadi gini, aku aja yang nanya, nanti gantian ya yang nanya. Kesan manis yang pernah dilakuin ketika menggeluti dunia penerbangan ini apa aja? Tiga aja. Dapat kenalan banyak cewek. Terus baru satu. Terus satu lagi, dua lagi. Dua lagi apa ya? Iya banyak saudara. Ya, oke. Satu lagi. Tapi ya bisa dihukum mati lah. Kematian karena apa? Apakah sama mantan dong? Soalnya captionnya kayaknya nyindir mantan ini di Instagramnya. Itu aja. Terus itu kan manis nih. Saya mau dari Malaka. Oh, ya apa dong? Kan ya nggak apa-apa, ini gantian ya. Terus kesan pahitnya apa? Kesan pahitnya. Apakah pernah nyantol atau begal cek? Oh, Ya, katanya dulu atau grand beruntung ya? Itu pernah dilakukan sama apa enggak? saya tuh pernah ngikutin terbangnya dia waktu sore kan. Nah ikutin tuh. Terus aku sebenarnya dari pagi sama paham. Jadi monitor terus kan. Ikutin apa jadi? Oh siap, saya ikutin. Dia terbang gitu. Oh waktunya muter. Ternyata itu aku belum waktunya. Balik mas, nggak nyampe. Ya kan? Aku di sama dia. Kanan. Gak tahu rokan karena aku tuh ngeliatin dia kan, gak konsen nanti. Nah, aku semata dengan hati mas. Itu hal-halnya. Terus itu hal paling konyol banget. Dan kalau enak banget tuh, gua tahu. Lanjut Pak. Terus apa lagi? Ini kan baru satu. Harus tiga dong, yang manis tiga, yang pahit juga tiga. Jadi dulu pernah juga waktu mau take off. Ya. Padahal udah headphone tuh mas. Iso ini nyangkut yang wajib dan bisa dong mas. Terus tuh mas. Terus seluruh ketelu Ya, ketiga. aku kan posisinya kan habis lihat dia itu ngelakuin muteran gitu. Belum lama itu mas. Muteran kan. Wah itu mau tak iso sih. Wah kok bisa gitu. Ternyata ketinggalannya gak cukup mas. Muter gitu. Wih. Ternyata sampai depan lagi mas. Tapi kapok enggak? Ketika itu. Ya kapok sih enggak. Karena kan itu kan kita makin lama bisa mencoba kan semakin bagus. Contoh kemarin saya bisa meragain putarannya itu di Guys. Wah ada yang meragain terus. Mewah. Yo biasa, mau kan yang lain saya mati. Terus nih, Daripada adik-adik ini ulur kan. kita mau tanya apa lagi tadi ya? Lupa jadinya. Gantian gimana mau tanya apa? Nah, aku kan kenal Mas Aldi kan ya oke. Gini, apa motivasi Mas Aldi membuat konten channel Visinggani? Motivasinya gini. Saya kan dulu awal itu kan di Umbul kan. Awal itu sering banget. Itu disitu juga udah mulai jenuh juga. Setiap hari buat kontennya kan bingung kan. Ada titik jenuhnya sendiri. Dan akhirnya tuh aku mikir gimana ya buat konten apa lagi ya gitu. Terus kebetulan waktu Umbul kerja bakti mau membuka jalan. Tapi kan sebelumnya udah kenal. Ya. Nah, Umbul pembukaan jalan itu saya dimintain nolong sama Pak Nana waktu itu. Ya. Nah, bisa nggak sebagai video? Jadi
mulai dari situ terus melihat penganak terbang bahar nendem udari ya kalau enggak. Nah waktu nendem udari itu ya mau asik ya gitu, akhirnya sudah gabung. Saya dari rumah itu waktu itu hujan-hujan tuh nyampe tempatnya Bahar, akhirnya ngambilin ketemu sama apa Mas juga. ya juga pokoknya yang hitam sendiri Kalau sama saya ini itu mana? oh hitam itu ya. Makanya nggak kelihatan ya itu ya. Nah jadi kayak gitu ceritanya, terus akhirnya kan gabung. Awal mulanya itu saya mikir konten para layang itu kan sebenarnya asik gitu loh. Kok nggak pernah dari analisa saya ya, dari video berapa tahun itu view-nya penontonnya itu cuma dikit, nggak ada yang banyak. Cuma istilahnya masa dalam waktu 3 tahun cuma 400. Terus bentuk-bentuk 5.000 kan itu suatu hal gimana ya? Apa orang itu nggak tahu para layang itu gimana gitu. Terus akhirnya IG9 itu waktu itu pertama kali aku punya gagasan, walaupun saya sebenarnya orang baru, aku pengen istilahnya tuh kalau berbagi ilmu kan nggak masalah ya. Pak, gimana kalau berbagi gitu? Nanti barangkali bisa menghasilkan, nanti kan uang ini hasil ini bisa dibuat kas kalau G9 ada keperluan. Nah, acara-acara nggak usah pakai sponsor gitu loh. Kita punya uang sendiri. Awalnya itu kan. Dan terus kebetulan kamu sendiri juga import juga. Oh ya oke. Nah, juga oke juga. Terus akhirnya ya konten itu sampai sekarang. Dan sebenarnya ide itu semuanya cuma dari saya. Saya itu di sini cuma misalnya jalanin aja. Ide itu ya sebenarnya dari teman-teman semua itu ngalir lah sebenarnya. Kadang ya Apip, ya Bahar, kadang teman-teman juga. Gitu loh. Kita itu nggak bisa mandiri juga. Nggak bisa kalau kayak gini. Kita itu butuh perkembangan dulu. Jadi di awal mulanya itu aja sih, pengen motivasinya ya pengen Bismillah juga pengen eksis lah gitu. terus arahan selanjutnya untuk Kayak gitu aja lah. Kalau dari tadi program saya kan masa ya perlu dilanjutin lagi kan nggak ada kita udah lah gitu, udah cukup aja. Cerita-cerita yang tadi itu mungkin agak sedikit kepotong karena ya miss di kamera kita belum ada model buat kamera, makanya kalian pada subscribe ya. Jangan lupa pokoknya like, komen, subscribe. ada yang mau support kamera Dan kamera. Pokoknya G9 tuh bakalan janji kalau 1 juta subscriber tuh parah status. Ya, kita. Tapi sebenarnya kita juga kalau mimpi sih nggak mau tinggi. Takutnya kalau apa di atas tuh dia terbang, saya kena juga. Nggak apa-apa, lupa loh. oh itu kan caption Anda bro. Jadi kita target 1 juta subscriber. Semoga bisa tembus dalam waktu 1 tahun ini. Nanti kita akan coba kepada teman-teman semua satu parasut baru. Nah, bagi yang emang nggak mengikuti dunia para layang, parasut itu bisa dapat parasut 1 juta subscriber. 1 juta subscriber. Mimpi ada dur 1 senti. Kalau saya kayak apa bro? Saya kayak kan gratis kan. Kita kasih batas 100.000 ya. 100.000 kita kasih batas aja. Dia 5 kali. Oke lah, 5 kali bro. Jadi gitu aja. Sama pribadi dari saya nanti giveaway-nya 100.000, makanya Pak kalian pada subscribe, like, comment, share. Pokoknya nanti tak kasih pribadi dari saya 5 juta buat 5 orang pemenang. Share itu apa ya? Misalnya sari. Ya, sare. Tidur. Oke lah, terima kasih buat Mas Lubis, Pep, udah mau mulai tadi.
Pokoknya wes ganggu tidur malamnya ya kan, istri ganggu, kasihan juga ya kan. Ganggu deh. Murah sih. Terus ini mana? Wes pokoknya cukup semuanya wae lho yo. Cerita itu ya mungkin nanti bisa datengin orang-orang yang kita omongin tadi, contoh kayak Pak Nanang, Pak Har, terus sama Mas Hadi ya kan, terus sama lagi tadi Kang Lamin. Pak Ya, Agus, pokoknya, Mas Lamin gitu. Nanti kita kalau ketemu senior kita saling sharing lah. Kita buat video lagi kita sharing. Soalnya kan sudah sebelumnya dengan sibuk dengan kerjaan masing-masing, gitu. Tidak semuanya di lain aja. Oh buat kemarin ada yang nanya nih ya kan di komen tuh I9 itu kepanjangannya apa gitu loh. Nanti bakal dijelasin sama saya historicalnya nanti bakalan ada. Ya udah kita aja dulu ya. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe lagi ya kan. Pokoknya saya nggak intinya nyuruh kalian. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.